Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Pendidikan Psikologi, jurusan Psikologi yang sedang berada di semester 6. Saat ini kami ditugaskan untuk membuat video tutorial analisis statistika inferensial dengan menggunakan SPSS untuk memenuhi nilai ujian tengah mata semester mata kuliah aplikasi komputer yang dibimbing langsung oleh Kak Santi. Tentu saja pengerjaan video ini tidak dilakukan oleh saya seorang karena tugas ini dibuat secara berkelompok yang pastinya diisi oleh teman-teman hebat lainnya. Di antaranya ada Aldo Noval, saya Faradina, Salma Azahra, dan Tria Pribadani. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan dalam video ini terkait komparatif analisis. Komparatif analisis t-test atau analisis perbandingan dua min dilakukan untuk melihat perbedaan skor pada dua kelompok atau lebih. Untuk melakukan analisis komparatif ini tentu kita perlu membutuhkan data variabelnya terlebih dahulu. Dari dataset yang sudah diberikan oleh dosen kami sebelumnya, kelompok kami menggunakan data variabel terkait perbedaan academic motivation mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan tinggal di kos. Selanjutnya yaitu fitur komparatif analisis pada SPSS. Terdapat 4 jenis fitur komparatif analisis yang ada di SPSS. Yang pertama ada mean dan one sample t-test. Yang kedua ada independent sample t-test. Yang ketiga ada pair sample t-test. Dan yang terakhir ada one way ANOVA. Masing-masing fitur ini memiliki fungsinya tersendiri. Untuk mean dan one sample t-test ini dalam konteks penelitiannya digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Uji mean dan one sample t-test dapat digunakan untuk menguji hipotesis statistika deskriptif jika data penelitian berskala interval atau rasio. Untuk independent sample t-test biasanya digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata skor hasil pengukuran pada dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen. Misalnya penelitian terkait self-efficacy pada mahasiswa laki-laki dan perempuan, atau pada kelompok kelas karyawan dan kelas regular. Lalu yang ketiga, pair sample t-test biasa digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan atau tidak adanya perbedaan rata-rata skor hasil pengukuran pada dua kelompok yang saling berhubungan atau pada suatu kelompok yang dikenakan dua kali pengukuran. Misalnya pada penelitian pre-test dan post-test yang melibatkan kelompok eksperimen dan kelompok terkontrol. Lalu yang one way ANOVA sendiri kerap digunakan untuk menguji perbedaan mean pada lebih dari dua kelompok sampel. Misalnya perbedaan academic performance pada mahasiswa semester 1, 2, dan 3. Nah, dari keempat jenis komparatif analisis tersebut, kami menggunakan independent sample t-test sebagai bahan analisis data kami. Nah, selanjutnya itu materi terkait hipotesis penelitian. Untuk mengetahui apakah penelitian yang teman-teman gunakan ini diterima atau tidak, maka lihatlah tabel yang ada di sini. Hipotesis 0 yang artinya tidak terdapat perbedaan atau hubungan pada penelitian tersebut. Sedangkan hipotesis alternatif yang artinya terdapat perbedaan atau hubungan dari penelitian tersebut. Lihat, dinilai signifikansinya apabila yang keluar dari hasil outputnya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan untuk nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Langsung kita masuk ke topik utama kita yaitu independent sample t-test.
Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, independen ini digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata skor hasil pengukuran pada dua kelompok yang tidak saling terhubung atau independen. Nah, contohnya ini kami mengambil terkait perbedaan academic motivation mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan tinggal di kos. Lalu apa aja sih syaratnya untuk menguji independent sample t-test ini? Yang pertama, pastikan teman-teman mengetahui apakah datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Lalu yang kedua, pastikan variabel kelompoknya tidak saling berkaitan atau berhubungan. Lalu yang ketiga, pastikan data independen variabel antar kelompok berjenis nominal atau kategorik. Dan yang keempat, pastikan juga data dependent variabelnya berjenis interval atau rasio. Nah, kebetulan data variabel penelitian yang kita ambil ini sudah memenuhi semua persyaratan untuk diuji menggunakan independent sample t-test. Lalu bagaimana kalau misalkan distribusi datanya itu ada normal dan tidak normal? Kalau distribusinya normal, maka lanjutkan analisis ke independent sample t-test. Namun, kalau misalkan diuji normalitasnya distribusinya tidak normal, maka lakukan non-parametric test dengan menggunakan man with new test. Nah, untuk membaca datanya itu normal atau tidak, pastikan sampel penelitiannya itu apakah lebih dari 50 partisipan atau kurang dari 50 partisipan. Kalau seandainya lebih dari 50 partisipan, maka gunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Kalau misalkan kurang dari 50 partisipan, maka gunakan Shapiro-Wilks. Selanjutnya kita masuk ke input data dan atur variabel view-nya. Nah, untuk input datanya ini, teman-teman harus mempersiapkan datanya di dalam Excel. Nah, pastikan datanya juga sudah di-coding agar tidak ada missing data saat mengatur variabel view-nya. Setelah itu, bisa langsung di-copy-paste dari Excel menuju ke SPSS. Setelah di-copy-paste, lalu atur variabel view-nya. Setelah dipastikan variabel view-nya sudah benar, lalu lakukan reverse item apabila terdapat item soal yang unfavorable. Lalu yang terakhir barulah hitung total skornya. Perlu diingat, pastikan teman-teman tahu mana yang dependent variable dan independent variable agar tidak bingung saat melakukan input data di SPSS. Di sini yang dependent variable ini yaitu academic motivation, sedangkan yang untuk independent variable yaitu orang tua dan kos. Perhatikan juga untuk hipotesis penelitiannya. Untuk Hanul yang berarti tidak ada perbedaan academic motivation pada mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan kos, dan HA yang berarti terdapat perbedaan academic motivation pada mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan kos. Kita masuk ke langkah-langkah input data pada SPSS. Yang pertama, pastikan variabel V-nya sudah benar. Lalu yang kedua, teman-teman bisa pilih menu Analyze, lalu klik Compare Means. Nah, di dalam Compare Means ini terdapat fitur-fitur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada One Way ANOVA, ada Independent Sample t-test, ada Per Sample t-test, dan ada One Mean Sample t-test. Karena kita ingin menguji independen, maka klik Independent Sample t-test. Lalu nanti muncul kotak untuk memasukkan variabel ke tes variabel dan ke grouping variabel. Pindahkan total score ke tes variabel dan pindahkan orang tua dan kos ke grouping variabel. Lalu di bawah grouping variabel ada kotak kecil yang berisikan define group. Nah, di define group ini pastikan sudah dilabel dulu datanya, yang misalkan grup 1 untuk orang tua dan grup 2 berarti kos. Lalu klik continue dan oke. Nah, di sini akan ada tampilan sedikit pada SPSS-nya. Bisa dilihat teman-teman, kami sudah memasukkan datanya di dalam SPSS. Setelah diatur variabel view-nya, baru kita bisa langsung menguji independent sample t-test-nya. Pertama, klik Analyze, lalu di sini terdapat pilihan Compare Means. Di samping Compare Means ini, kita pilih Independent Sample t-test. Nanti akan muncul kotak seperti ini, teman-teman. Baru kita masukkan tes variabelnya itu untuk
skor total academic motivation. Lalu untuk yang grouping variabelnya kita masukkan yang untuk tinggal bersama orang tua dan tinggal di kos. Di bawah grouping variabel ini ada define groups, teman-teman klik, baru nanti di sini kita pilih opsi use specified values. Grup 1 sama dengan 1 yang artinya orang tua, dan grup 2 yang artinya 2 yang artinya kos. Lalu kita bisa klik continue untuk melanjutkan, lalu baru klik OK. Nah, selanjutnya untuk pembahasan praktik pada SPSS dan hasil outputnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, kita akan langsung praktik untuk uji komparatif independent sample t-test, perbedaan academic motivation pada mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan kos. Kita udah punya datanya di sini, ada variabel tinggal bersama untuk independent variable dan variabel academic motivation untuk dependent variable. Di sini variabel tinggal bersamanya kita lihat masih berbentuk huruf. Nah, ini harus kita coding dulu menjadi angka, karena kalau enggak akan bisa diproses di SPSS. Oleh karena itu, kita pakai 1 untuk mewakili orang tua, dan 2 untuk mewakili kos. Oleh karenanya, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, ini udah bentuk angka semua ya. Udah bisa di-copy ke SPSS. Totalnya ada 100 data. Kita copy dulu. Copy. Kemudian kita buka SPSS-nya. Oke, kita atur dulu variabel view-nya. Di sini kita punya tinggal bersama. Nggak boleh ada spasi, ingat. Labelnya kita tulis tinggal bersama. Masukin value-nya. 1 untuk orang tua. Klik add. Dan 2 untuk kos. Klik add lagi. Kemudian kita klik OK. Karena variabel independen harus berbentuk nominal, kita masukin di sini nominal. Kita rename di sini untuk variabel academic motivation AM1. Seterusnya sampai AM12. Oke, kita atur dulu measure-nya jadi scale, ingat. Karena dependent variable harus dalam bentuk scale. Kita ganti semua ke scale. Oke, udah seperti ini. Jangan lupa kita punya, dirapiin dulu, kita punya 2 variabel yang harus di reverse. Yang nomor 1 dan nomor 7. Pilihan reverse-nya bisa ada 2, teman-teman. Ada record into same variable atau record into different variable. Kalau kita pakai record into same variable, nanti hasilnya langsung akan menimpa di sini. Keuntungannya memang lebih cepat, tapi teman-teman jadi nggak bisa cek apakah hasil codingan teman-teman udah benar apa belum. Sedangkan kalau teman-teman pakai record into different variable, nanti hasilnya nggak akan menumpuk di sini, hasilnya akan muncul di sini. Teman-teman jadi bisa cek lagi apakah hasil codingan teman-teman nanti udah benar apa belum. Kita akan pakai yang record into different variable untuk AM1 dan AM7. Kita masukin di old and new value. Value 1 di-record menjadi 4. Jangan lupa klik add. Karena di sini ada 4 skala ya teman-teman, 1 sampai 4. Kemudian value 2 di-record menjadi 3, add. 3 di-record menjadi 2, add lagi. Dan 4 di-record menjadi 1, add. Kita cek 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Udah bener, klik continue. Karena ini udah di-record, kita ganti namanya. AM1, misal ubah. Klik change, jangan lupa. Ini juga kita ganti AM7 underscore ubah. Change. Kemudian klik OK.
Nah, ini bisa kita cek teman-teman, apakah codingannya udah benar apa belum. Di sini 1 berubah jadi 4, 4 berubah jadi 1, 2 berubah jadi 3, udah benar ya, 1, 4. Kemudian kita cek untuk yang 7, 1, 4, udah benar ya, 2 berubah jadi 3, udah benar. Kalau sudah benar, kita bisa copy datanya. Caranya adalah dengan drag ke bawah. Kemudian kita copy. Dan paste-nya adalah dengan klik di kotak paling atas. Kemudian kita paste. Oke, udah sama datanya ya. Kalau sudah yakin, boleh kita cut. Begitu pula dengan yang ini, di drag ke bawah. Copy. Kemudian kita paste. Udah sama ya. 3, 3, 3, 3. Ini boleh kita clear. Cut. Oke, ini datanya udah kita reverse item. Step selanjutnya adalah kita cari skor totalnya teman-teman, karena skor total ini akan digunakan nanti saat kita melakukan uji normalitas. Gimana cari skor totalnya? Diklik transform, kemudian compute variable, kita masukin, misal AM total. Nah, kita masukin seperti menghitung biasa. Di kalkulator, kita jumlahin semua, kita masukin. Kita cek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12, sudah benar. Kemudian klik OK. Kita lihat di sini, udah ada ya. Pastikan juga measure-nya scale. Setelah kita punya skor totalnya, maka kita bisa uji normalitas. Caranya adalah analyze, descriptive statistic, explore. Ingat ya teman-teman, uji normalitas merupakan syarat ketika teman-teman mau melakukan uji komparatif independent sample t-test. Nah, cara ujinya adalah kita masukin skor total AM ke independent list, kemudian teman-teman klik plot. Pastikan teman-teman checklist pada bagian normality plot with test. Kemudian continue. Oke. Nah, kita lihat di sini. Karena datanya ada 100, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. P-value-nya adalah 0,2, di mana ia lebih besar dari 0,05, artinya HO diterima, berarti datanya normal. Kita bisa lanjut ke uji independent sample t-test. Oke, datanya sudah normal, sekarang kita bisa uji independent sample t-test. Caranya adalah analyze, compare means, independent sample t-test. Kita masukin skor total AM ke test variable, dan di grouping variable kita masukin variabel tinggal bersama. Kemudian jangan lupa klik define group, 1 untuk orang tua dan 2 untuk cost. Klik continue, klik OK. Nah, kita lihat di sini di outputnya ada 2 output yang muncul. Untuk independent sample t-test, teman-teman bisa lihat di sini yang signifikansi two-tailed. P-value-nya adalah 0,43, di mana ia lebih besar dari 0,05, artinya HO diterima dan HA ditolak. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan bahas di PowerPoint. Baik, sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang hasil output dari praktik yang sudah kita lakukan tadi.
Yang pertama ada di uji normalitas. Pada uji normalitas ada 3 tabel yang muncul. Yang pertama adalah tabel Case Processing Summary. Di sini kita lihat valid datanya ada 100, nggak ada missing cases, berarti aman. Kemudian kita lihat di tabel deskriptif. Min-nya adalah 39,11, kemudian median atau nilai tengahnya adalah 39, kemudian variance-nya atau seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar adalah 18,2. Standar deviasi yang merupakan derajat rata-rata jarak seluruh skor dari min adalah 4,266. Minimum atau nilai paling kecilnya adalah 24, nilai paling besarnya adalah 48 sehingga range-nya adalah 24. 24 ini adalah nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Kemudian kita lihat di sini, skewness-nya adalah minus 0,367, artinya datanya banyak berkumpul di skor tinggi. Kemudian kita lihat kurtosis, ini termasuk ke dalam leptokurtik karena penyebaran datanya banyak berkumpul di skor tengah. Kemudian kita ke tabel test of normality. Kita lihat dari sini teman-teman, karena datanya ada 100, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini, p-value-nya adalah 0,2, di mana ia lebih besar dari 0,05, artinya HO diterima, sehingga datanya terdistribusi normal. Selanjutnya, pada output yang muncul pada Independent Sample T-Test ada 2 tabel. Yang pertama, ada tabel grup statistik. Di sini kita lihat, pada kolom min, ada perbedaan min antara yang tinggal bersama orang tua, yaitu 39,57, dan yang cost adalah 38,86. Di sini kita lihat N atau jumlahnya. Untuk yang tinggal bersama orang tua adalah 35, sedangkan yang cost adalah 65, sehingga totalnya adalah 100 data. Kemudian kita lihat di sini, di tabel Independent Sample T-Test. Ini tabel yang kita gunakan untuk melakukan interpretasi, teman-teman. Di sini ada tulisan Levin Test for Equality of Variances. Di sini adalah signifikansi, p-value. Ini adalah p-value untuk homogenitas, jangan salah. Di sini p-value-nya adalah 0,248, artinya datanya adalah homogen. Karena ia lebih besar dari 0,05 sehingga HO-nya diterima. Nah, untuk yang independent sample t-test, kita lihatnya dari yang mana? Kita lihatnya dari yang ini, signifikansi to tell. Jangan sampai ketukar. P-value-nya adalah 0,43, di mana ia lebih besar dari 0,05 sehingga HO-nya diterima. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan academic motivation mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan kos. Seperti itu teman-teman, jangan sampai salah lihat signifikansi. Yang digunakan untuk interpretasi adalah signifikansi yang to tell. Sementara yang satu lagi adalah untuk uji homogenitas. Baik, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.